Kami sudah menjelaskan terkait urbanisasi ya, tetapi mungkin Bu Kiti punya data-data yang lebih update lagi begitu ya terkait perkotaan di Indonesia dan kaitannya hubungannya dengan daerah-daerah sekitarnya atau perdesaan begitu ya. Jadi nanti apa em, dari perkuliahan ini untuk mahasiswa ini tingkat 2 ya begitu ya semester 6. Em, jadi kalau dulu itu sebetulnya perencanaan kota untuk tingkat 3 ya, sekarang turun ke tingkat 2 mahasiswa semester 6 yang juga sekarang saat ini sedang bersiap-siap untuk studio proses ya, survei studio proses begitu. Tekstual juga barangkali ya untuk kesiapan studionya begitu ya. Em, nah, kemudian di sini ada 3 kelas PPT yang bergabung. 2 kelas itu dari Ganesha ya, kelas 01 dosennya Pak Petrus, kelas 02 dosennya saya, dan kelas 03 itu yang di Cirebon oleh Pak Iwan dan Pak Hanafi begitu ya. Em, nah, ini apa namanya? Kita eh, sebetulnya menggunakan jadwal kelasnya kelas 03 ya, kelas Cirebon. Jadi yang kelas Ganesha ini di luar jadwal kuliahnya ya sebetulnya. Kebetulan jam 11 ada waktu sedikit kosong. Namun sebagian itu mungkin jam 12.30 kelas 01 ada kuliah lagi ya, kuliah eh, LSDA begitu ya. Jadi mungkin nanti eh, bisa materinya kita rampungkan 12.30, baru nanti sisanya bisa dilanjutkan dengan diskusi dengan mahasiswa yang masih ada di kelas. Begitu Bu Kiti untuk perkenalan dan pengantarnya begitu ya. Eh, Silakan kalau dari Pak Petrus atau Pak Hanafi ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Dari saya belum ada, Bu Niken, mungkin bisa dilanjut saja begitu. Oh iya, baik. Mungkin kita langsung aja kalau gitu ya. Bu Kiti silahkan menyampaikan materi kuliahnya. Ya, terima kasih, Bu Niken. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya terima kasih banyak atas undangannya untuk sharing dan berdiskusi di sini. Salam hormat untuk para dosen, Pak Petrus, tadi Pak Hanafi, ya, eh, dan Bu Niken sendiri. Eh, Merupakan kehormatan ya, dan saya senang sekali bisa eh, ikut berdiskusi dan sharing di siang hari ini. Mungkin langsung saja saya izin share screen sebentar. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat di slideshow. Ya, oke. Oke, mungkin sebelumnya ya, eh, iya baik, ya, mungkin beberapa hari yang lalu Bu Niken memberi saya eh, kira-kira kisi-kisi lah ya, isi kuliah ini. Jadi saya pada siang ini mengambil eh, tema topik diskusi kita eh, tentang dinamika perkembangan perkotaan di Indonesia, bahwa urbanisasi tidak hanya di kota. Kenapa saya mengambil topik ini? Mungkin sepertinya memang belum banyak dibahas ya, eh, terkait dengan eh, namanya
biasanya urbanisasi secara umum, dan kami di BRIN, di Pusat Riset Kembar, uh, sedang mengulik part ini gitu, bagian ini. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut pada siang ini. Sebenarnya Pak, sebelumnya juga saya perkenalan diri sedikit. Tadi sudah dijelaskan Bu Niken. Saya uh, saat ini saya alumni planologi juga 2001, seangkatan dengan Ibu Niken, dan S2-nya di 2009. Sekitar 12 tahun bekerja di LIPI, dulu LIPI, Lembaga eh, Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan sekarang berubah namanya menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Eh, Belakangan memang mulai, sebelumnya isu-isu perkotaan itu belum menjadi mainstream di tempat bekerja saya. Tapi belakangan sudah mulai dianggap eh, dianggap penting untuk diangkat, dan mulai ada beberapa call for proposal terkait dengan topik-topik perkotaan. Jadi mungkin langsung saja kita mulai. Maaf, kok nggak bisa? Oke. Saya akan membagi materi presentasi dalam 4 bagian. Saya menjelaskan tentang pertama kota dan kawasan perkotaan Indonesia. Eh, yang kedua urbanisasi beyond the city, seperti tadi di judul. Dan kemudian sistem kota Indonesia saat ini dalam konteks global, dan bagaimana tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia. Eh, Mungkin mohon maaf kalau misalnya sudah pernah dijelaskan sebelumnya, saya sedikit mengulang. Nggak apa-apa nanti atau ada, kalau dan di tengah misalnya ada yang ditanyakan, silakan saja untuk present atau seperti apa. Ya mungkin kita cair saja ya, aninya berjalannya diskusi ini. Oke, yang pertama mungkin lebih ke definisi dulu begitu. um, Kota dan kawasan perkotaan di Indonesia. Secara umum memang di Indonesia ada 2 jenis kota ya, kota otonom dan kota non-otonom. Kota otonom sendiri itu eh, kota yang sering kita sebut ya, ada kota yang memiliki administrasi sendiri, punya pemerintahan sendiri, punya anggaran sendiri, dan bisa mengatur eh, apa namanya, ruang dan pelayanan publiknya secara mandiri. Sementara ada juga kota lain yang sering disebut kota, tapi dia tidak memiliki kemampuan secara mandiri, tidak memiliki pemerintahan sendiri, biasanya merupakan bagian dari eh, apa namanya, bagian dari kabupaten. Kita ada kota dan kabupaten. Kota ini bagian dari kabupaten. eh, itu bisa berupa ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, beberapa pusat-pusat kegiatan tertentu. Eh, iya, dan apa namanya, di Kota Otonom Indonesia sendiri itu ada 93, ditambah 1 Jakarta. Dan untuk kota non-otonom itu banyak sekali ya, karena berkembang secara fungsional dengan berbagai ukuran, dengan berbagai fungsi, sebar di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. eh, di Indonesia mengacu pada eh, RT RW, RT nasional, kota itu diklasifikasikan menjadi 5. Ada megapolitan, ini klasifikasinya berdasarkan jumlah penduduk ya. Kota metropolitan, ada kota besar, sedang, kecil. Eh, Jika kita petakan di terhadap kota-kota di Indonesia ini, kota-kota otonom ya sekali ini, memang nantinya akan lebih banyak di kota sedang saat ini ya, kota-kota Indonesia. Kalau berdasarkan tadi klasifikasi yang pertama, tidak ada kota mandiri yang mencapai jumlah kota megapolitan. Jadi eh, klasifikasi kotanya itu mulai dari kota yang memiliki jumlah penduduk 1 juta jiwa, di mana pada tahun 2020 ini berdasarkan data sensus ya, eh, ada 15 kota otonom yang memiliki jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa pada data terakhir. Kemudian untuk kota besarnya ada sekitar 12 ini. Dan yang di sini kita lihat ketika dibandingkan sama dekade tahun sebelumnya, itu berkurang jumlah kota besarnya karena dia berpindah menjadi kota metropolitan, beberapa kota, sehingga
ini jumlah di kota besarnya berkurang. Nah, ini di kota sedangnya itu sangat banyak di Indonesia. Ada 58 kota otonom yang termasuk klasifikasi kota sedang. Jika kita perhatikan ini yang termasuk kategori kota sedang ini itu lebih banyak berasal dari ibu kota provinsi atau kota-kota yang di luar Pulau Jawa. Karena sementara ibu kota di provinsi di Pulau Jawa itu sudah masuk kategori kota yang lebih besar ya, ada yang masuk tadi kota metropolitan dan kota besar. Eh, Nah, ini menunjukkan mungkin kota-kota di luar Pulau Jawa baru pada perkembangannya baru tahap ini. Mungkin ada lag berapa tahun dibanding kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Tapi ini juga sudah jauh bertambah dibanding tahun sebelumnya, yang menunjukkan memang sudah mulai ada penyebaran kegiatan atau aktivitas perkotaan atau aktivitas ekonomi di kota-kota di luar Pulau Jawa. Semakin tahun semakin banyak, semakin uh, jumlah kota yang semakin meningkat, klasifikasinya itu semakin banyak dari luar Pulau Jawa. Sementara untuk kota kecil itu tidak banyak, dari kota-kota otonom. Yang banyak umumnya kota-kota kecil dan menengah itu dari kota-kota yang fungsional di kabupaten. Hmm, Ya, setelah membahas kota otonom tadi, kita masuk ke kota yang berada atau kawasan perkotaan yang berada di wilayah kabupaten. Eh, iya, saat ini jika di ya, oh, saat ini jika dilihat dari standar, eh, jika dilihat dari data-data statistik, wilayah kabupaten yang sebelumnya itu sangat identik dengan daerah non kota saat ini sudah mengalami banyak pergeseran. Studi dari Pak Mardiansyah ini menyebutkan dari tahun 90 itu sudah bahwa jumlah penduduk kota di kabupaten itu sudah lebih besar dibandingkan dengan penduduk kota dari kota-kota yang bersifat otonom gitu. Yang ini kemudian sangat berkaitan dengan pola urbanisasi yang terjadi di Indonesia ini. Ya. Eh, ini saya sedikit apa namanya? Di sini ada peta yang bisa kita lihat bahwa awalnya ini peta di atas ini tahun 2010. Ini yang merah-merah ini adalah wilayah-wilayah perkotaan. Kemudian 10 tahun kemudian kita lihat di 2020 itu hampir merah semua, hampir semua wilayah kabupaten itu menjadi wilayah perkotaan. Jadi mau statusnya desa itu secara fungsional sudah menjadi perkotaan. Jadi mungkin lebih jelasnya ini kita lihat bagaimana wilayah-wilayah terutama yang di utara ini ya, bagian utara, yang selatan lebih sedikit walaupun sebelumnya di tahun 2010 itu hijau semua, sekarang 2020 sudah mulai begitu banyak kawasan-kawasan perkotaan tumbuh di wilayah-wilayah kabupaten di Jawa Barat bagian selatan. Ini kita hampir tertutup merah semua ya di Jawa Barat sebagai kawasan perkotaan. Sudah jauh melampaui batas administrasi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, selain kita mengenal kawasan perkotaan yang non-otonom, ada juga istilah aglomerasi perkotaan. Nah, eh, ini tadi mungkin yang bisa membentuk tadi kalau klasifikasi perkotaan yang pertama yaitu kawasan megapolitan itu. Jadi aglomerasi perkotaan itu kumpulan dari beberapa wilayah perkotaan yang saling terhubung baik secara fisik maupun fungsional membentuk satu kesatuan sistem kota yang lebih besar. Mungkin sudah banyak yang kenal ya istilah ini. Ada Jabodetabek, ada Gerbang Kertasusila untuk Surabaya, ada Bandung. Ini biasanya
ada satu kota yang berfungsi sebagai inti dan kemudian wilayah sekitarnya itu menyatu, awalnya merupakan limpasan dari aktivitas ekonomi di kota inti tersebut. Pemerintah sendiri melalui RT/RW tadi menetapkan ada 10 aglomerasi perkotaan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Khususnya strategis secara ekonomi ya, diharapkan mampu menjadi titik pusat pertumbuhan ekonomi yang dengan prinsip growth pole mungkin ya, ada tetesan untuk wilayah sekitarnya sehingga wilayah sekitarnya juga ikut berkembang. Eh, yang Jakarta sendiri, dari data terbaru dari World Urbanization Prospect itu ditetapkan paling besar jumlah penduduknya di dunia. Aglomerasi perkotaan dengan jumlah penduduk terbesar disebutkan 42 juta jiwa, di atas Dhaka dan Tokyo gitu. Tapi mungkin ini perhitungan jumlah penduduknya menggunakan metode yang berbeda dengan yang kita lakukan, sehingga nanti memang ada sedikit, bukan sedikit lagi, ada beda jumlah penduduk Jabodetabek versi PUP dan versi kita ya, BPS. Dan aglomerasi sendiri, perkotaan sendiri tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang seperti kawasan strategis ini, tapi sudah juga terjadi di kota-kota kecil seperti misalnya studi dari Pak Fikri yang planologi, dia Cirebon sejak dulu juga membuat aglomerasi perkotaan yang cukup besar. Wilayah-wilayah di luar Jawa juga seperti itu. Bahkan mungkin Jayapura sendiri juga punya aglomerasi perkotaan. Jadi aglomerasi perkotaan itu sudah tidak hanya di level kota besar yang sering dibahas, tapi juga terjadi pada level kota-kota kecil di Indonesia. Uh, ini jumlah penduduknya 2010 dan 2020 metropolitan area di Indonesia, 10 metropolitan area Indonesia. Seperti tadi bilang, kalau perhitungan kita di ini Jabodetabek sudah mencapai 29 juta di hasil sensus terakhir 2020, di mana kalau tadi sementara dari luar, dari UN itu menghitungnya lebih dari ini karena mereka mungkin punya pendekatan lain, sehingga yang dihitung aglomerasinya Jabodetabek sudah mencapai 42 juta jiwa dan teratas sekarang di dunia. Gitu. Dalam kaitannya dengan ini tadi ada aglomerasi perkotaan yang berkembang, ada kawasan perkotaan yang berkembang di wilayah kabupaten. Itu tidak terlepas dari proses urbanisasi yang terjadi, bahwa urbanisasi itu saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga sudah melampaui, sudah sampai pada wilayah-wilayah yang non city gitu, tapi dia berkembang dan teridentifikasi sebagai kawasan perkotaan. Sekilas saya ingin menjelaskan tentang berbagai tentang urbanisasi di Indonesia. Apa itu urbanisasi? Mungkin Ibu sudah dijelaskan juga ya sama Ibu Niken pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini proses menjadi pendorong utama pertumbuhan dan perkembangan kota secara fisik, ekonomi maupun sosial. Nah, di mana ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk alami, itu dari kelahiran dan kematian, migrasi desa kota, pergerakan masyarakat desa menuju kota untuk mencari mungkin penghidupan yang lebih baik. Dan juga yang ketiga ini ada proses reklasifikasi wilayah yang awalnya dulu didefinisikan sebagai desa, kemudian dengan indikator tertentu menjadi kota. Di Indonesia data-data urbanisasi ini mengacu pada hasil sensus penduduk yang dilakukan dalam setiap 10 tahun. Nah, ini hasil yang terbaru yang dari 2020 menunjukkan saat ini sudah jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sudah mencapai 155,5 juta jiwa, di mana ini merupakan 56,4% dari
seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jadi 56,4% penduduk Indonesia sudah tinggal di perkotaan. Tentu saja didominasi oleh Pulau Jawa, eh, di mana Pulau Jawa ini mengambil proporsi 65,79% dari jumlah penduduk perkotaan di Indonesia. Eh, Jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, eh, memang Jawa sedikit penurunan, apa namanya, sharingnya, dia dominannya itu meskipun cuma 2% ya, 2% dari 67,6 di 2010, kemudian turun jadi 65,79 persen di 2020. Tapi ada indikasi baik bahwa tidak terlalu sentralitas Jawa tidak meningkat, mulai menurun meskipun penurunannya relatif lambat. Ini sekilas, maaf, maaf ini kok nggak jalan. Oke. Kalau tadi kita membandingkan antara Jawa dan non-Jawa, ini mencoba membreakdown lebih ini per pulau, per apa namanya ya, eh, per pulau ya, per koridor ini Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Eastern Indonesia. Eh, Proporsinya memang di Jawa Bali paling besar, tetapi ketika dilihat dari rate atau lajunya pertumbuhan penduduk perkotaan ini, wilayah-wilayah di Indonesia Timur memiliki rate yang paling tinggi, karena memang masih sebagian besar masih berupa kota-kota kecil yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Begitu juga dengan kota-kota sedang yang kita lihat tadi sebelumnya, mereka memiliki laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota besar, terutama kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi eh, saat ini yang paling cepat berkembangnya adalah kota-kota kecil dan menengah tersebut, yang tentunya secara peraturan harus apa namanya, kesiapan dalam mengantisipasi kecepatan pertumbuhan kota-kota tersebut. Maaf, ini enggak. Selanjutnya, eh, saya judulnya ini urbanisasi desa untuk melihat apa yang paling berpengaruh atau dari 3 indikator urbanisasi yang saya sebutkan sebelumnya. Eh, Tadi kita sudah melihat bahwa tahun 2020 terbaru itu eh, jumlah penduduk perkotaan kita Indonesia sudah mencapai 56,5%. Eh, Faktor mana yang paling berpengaruh di antara 3 itu? Eh, Kita bisa melihat kalau sebelumnya pada tahun awal kemerdekaan mungkin ya 60 70-an kan, eh, mungkin saat itu Jakarta satu-satunya kota yang memiliki jumlah penduduk 1 juta, lebih dari 1 juta jiwa ya, itu eh, paling besar tidak hanya mungkin pertumbuhan penduduk perkotaan ya, tapi pertumbuhan penduduk Indonesia secara menyeluruh itu kontribusinya paling besar adalah dari pertumbuhan penduduk alami, kelahiran kematian. Kelahiran tinggi yang mungkin identik dengan baby boomer yang sering kita sebutkan sekarang, saat itulah terjadi. Kemudian bergeser beberapa tahun kemudian ketika investasi masuk ke Indonesia, terutama ke kota-kota besar. Kota-kota besar atau makin besar, semakin meluas, itu faktor pemicu utamanya adalah faktor kedua, yaitu migrasi. Ada perpindahan penduduk yang sangat besar pada tahun tersebut itu, migrasi sangat besar dari desa ke kota, orang mencari kehidupan yang lebih baik di kota karena memang hanya di kota saat itu hanya di kota yang menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak begitu. Tapi terakhir semakin ke sekarang, semakin antar 2010 2020 itu fenomenanya sedikit berbeda. Eh, Apa namanya, definisi wilayah eh, orang kawasan perkotaan itu tidak terbentuk dari orang yang berpindah dari desa ke kota, tapi kawasan perkotaan itulah yang berubah menjadi dari dulu desa menjadi kota. Jadi
urbanisasi itu terjadi secara in situ, penduduk tidak berpindah tempat, tapi wilayahnya yang berubah menjadi kota sehingga didefinisikan sebagai kawasan perkotaan. Uh, Proses reklasifikasi ini itu definisi itu dilakukan oleh BPS yang mengeluarkan data reklasifikasi sebelum dilakukan sensus. Jadi ini apa itu reklasifikasi? Sebagai yang saat ini bisa dibilang berkontribusi paling besar terhadap urbanisasi atau pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Ini adalah sebuah perpindahan karakteristik ya dari dulu pada level terkecil, pada desa atau kelurahan yang dulu didefinisikan sebagai desa, kemudian dengan indikator-indikator yang ditetapkan masuk ke kategori kota. Itu terjadi banyak sekali, besar jumlahnya dalam periode ini, dalam dekade terbaru ini, 2010 ke 2020. Nah, di sini kita bisa lihat faktor apa saja yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah, suatu lokalitis atau tingkat administrasi terkecil itu sebagai desa atau kota. Ada 3, yaitu kepadatan penduduk, proporsi penduduk dengan mata pencarian pertanian atau rumah tangga pertanian, dan aksesnya terhadap urban facilities atau fasilitas perkotaan. Scoring ini dilakukan dan masing-masing indikator ini memiliki skor 1, dan ketika dia skornya di atas 9 langsung didefinisikan sebagai perkotaan gitu. Proses ini diupdate setiap 10 tahun si reklasifikasi ini. Ini yang terakhir dari hasil reklasifikasi yang dikeluarkan oleh BPS terlihat sangat kalau dari tahun 2000 ke 2010 hanya peningkatannya terdapat penambahan 3.000 lokalitis, urban lokalitisnya. Kemudian jika dilihat 2010 ke 2020 itu hampir double ya, hampir 2 kali lipat penambahan urban lokalitisnya. Jadi wilayah perkotaannya semakin luas, wilayah cakupan perkotaan semakin luas, ada 35,3% desa yang berstatus kota, yang berstatus desa perkotaan di Indonesia. Nah, di desa inilah yang kemudian menampung tadi 155 juta jiwa penduduk perkotaan. Jumlah ini paling tinggi terjadi tentunya di Pulau Jawa, Bali, tapi juga tidak kalah banyaknya juga terjadi di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Jadi yang tadi ini ketika dipetakan sama seperti yang tadi peta saya tunjukkan Jawa Barat itu, yang dulu awalnya sedikit wilayah perkotaannya, kemudian dalam waktu 10 tahun jadi sangat sangat luas gitu. Ini yang kemudian saya ingin menjelaskan apa sih karakteristik yang berbeda begitu dari urbanisasi yang terjadi pada periode ini. Pada periode yang terakhir ini prosesnya lebih ke transformasi spasial begitu, wilayah perkotaannya meluas, tidak hanya sekedar perpindahan penduduk gitu. Perubahan wilayah dengan karakteristik desa menjadi karakteristik perkotaan berlangsung itu tidak hanya pada kawasan. Biasanya kan kalau ini ya, sebuah kota kemudian meluas gitu wilayah desanya. Nah, yang terjadi sekarang tidak hanya yang meluas dari kota yang sudah ada, dari misalnya Jabodetabek semakin luas, awalnya sampai Bekasi, kemudian sampai Karawang, meluas seperti itu, tapi juga sekarang ada fenomena membentuk kawasan-kawasan baru gitu, perkotaan yang awalnya totally desa gitu, tiba-tiba ada ceplok-ceplok kawasan perkotaan karena ada uh, berkembangnya kegiatan ekonomi terutama non pertanian ya di sana. Uh, dan itu besar jumlahnya di kawasan perkotaan yang berada di luar daerah perkotaan ini, seperti di tabel ini kita bisa lihat penduduk perkotaan dari kabupaten itu sudah 62,66%
Jadi dari total 155 juta jiwa penduduk perkotaan di Indonesia, 62,66% itu tinggal di wilayah kabupaten, bukan di perkotaan ya. Jadi hanya 37,34% yang tinggal di wilayah perkotaan yang otonom ya. Ini sebagian besar tinggal di wilayah perkotaan yang tidak otonom. Oh, ini punya data ya. Ini ada saya menunjukkan beberapa kabupaten yang memiliki urban populasi itu di atas 50%. Urbanisasinya udah di atas 50%. Ada banyak, ada 71 kota. Dan ya, dan ini yang di kanan ini juga kabupaten yang jumlah penduduk perkotaannya sudah di atas 1 juta jiwa. Di satu kabupaten saja itu jumlah penduduk perkotaannya sudah lebih dari 1 juta jiwa. Yang pertama itu Bogor, itu sudah mencapai 5,2 juta jiwa penduduk perkotaannya. Itu eh, ya, selanjutnya maaf. Selanjutnya ini ketika di mapping kan, di mapping antara 2010 dan 2020 eh, sangat banyak hitam-hitam, yang hitam itu perkotaan, yang tidak berwarna itu pedesaan. Jadi bisa terlihat kawasan perkotaan yang semakin banyak, itu semakin luas di Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun perubahannya sangat-sangat terlihat ya. Ini di Jawa terutama jadi sangat hitam, kemudian di Kalimantan, di Sumatera, dan beberapa di daerah timur Indonesia. Eh, Setelah membahas secara lokal, gitu, bahwa urbanisasi saat ini paling banyak dipengaruhi oleh reklasifikasi, kemudian kita lihat dalam konteks global, apakah ada pengaruh dari konteks global ini. Secara umum, kalau kajian-kajian mengenai global cities dari Indonesia itu sudah terdokumentasi banyak ya dari tahun-tahun 90-an. Tapi memang perhatiannya itu banyak pada kota-kota utama, bagaimana kota-kota kita di Pulau Jawa terutama terkoneksi, menerima aliran investasi global, segala macam sudah terkoneksi. Tapi saat ini mungkin sudah berlangsung cukup lama ya, bagaimana kemudian koneksi global itu menyentuh wilayah-wilayah yang non-kota, yang jauh dari pusat perkotaan utama, dan kemudian menjadi bagian dari sistem kerja global gitu. Eh, Kalau sekarang beberapa tahun ini pemerintah kita gencar sekali mengembangkan sektor pariwisata itu sebagai salah satu mesin ekonomi baru, seperti menetapkan Bali baru, kawasan super prioritas dan segala macam. Itu menjadi koneksi global yang baru bagi kota-kota di Indonesia. Ada satu contoh, ada studi kami di kawasan ekonomi Mandalika, bagaimana sebuah kawasan wisata yang dulunya hanya bisa dibilang tidak terlalu besar ya, hanya ada satu atau dua hotel, kemudian berada di ujung selatannya Pulau Lombok, aksesnya juga awalnya tidak terlalu banyak begitu di sana, kemudian dalam waktu singkat berubah menjadi sebuah destinasi global yang menyedot turis-turis dunia karena ada penyelenggaraan, diselenggarakan MotoGP di sana, dibangun sebuah sirkuit internasional yang menyelenggarakan rangkaian MotoGP pertama di tahun 2022. Kemudian bagaimana wilayah itu berubah begitu, infrastrukturnya berubah, lingkungannya berubah, eh, bukit-bukit banyak yang dihilangkan gitu karena di sana daerah selatan banyak banyak masih sangat belum tersentuh, remote area sekali gitu, diubah menjadi sebuah destinasi wisata dalam waktu singkat, dan uniknya itu bersifat eksklusif gitu, hanya dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya akses dalam mengelola ruang-ruang di sana. Mungkin ini juga menjadi tantangan bagaimana ada enclave-enclave di daerah remote begitu, yang bebas mengatur ruangnya, di mana pemerintah daerah tidak punya akses untuk ikut mengelola, tapi dampaknya juga terasa begitu, baik dampak negatif maupun positif ya di sana. Eh, itu menjadi sebuah
hal catatan penting begitu bagaimana menghadapi mengelola ruang-ruang seperti itu, karena di sana pun tata ruang yang dibolehkan diatur oleh pemerintah daerah hanya wilayah sekitar Mandalika seperti ini. Ini Mandalika itu kawasannya di sini gitu di yang diarsir ini benar-benar restricted area, tanda kutip tidak bisa disentuh oleh oleh pemerintah daerah di sana dan hanya bisa mengatur wilayah sekelilingnya saja. Jadi apapun yang terjadi di sini, misalnya jalan yang baru itu sama sekali tidak punya kewenangan si daerah untuk mengatur. Bahkan RDTR sendirinya, RDTR mereka pun menyebutnya rencana detail tata ruang sekitar KIK Mandalika begitu. Karena memang bisa menerima saja apa yang terjadi di dalam kawasan enclave tersebut. Selanjutnya, oke. Selain karena pariwisata, kami juga mengidentifikasi beberapa kawasan-kawasan perkotaan baru juga terutama di daerah timur Indonesia itu berkembang muncul baru karena berlangsungnya aktivitas penambangan atau industri ekstraktif begitu. Di sana di Halmahera misalnya kami menemui beberapa eh, ka- kompleks-kompleks tambang nikel gitu yang membentuk enclave-enclave yang tentunya mungkin tidak terlalu ini ya, secara ruang tidak terlalu bisa diintervensi, tidak terlalu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya karena mungkin memang dari pusat ya ininya. Jadi muncul kegiatan-kegiatan baru yang tentunya secara ruang itu harus diatur sedemikian rupa untuk mengendalikan lingkungan. Seperti maksudnya balik lagi ke Mandalika tadi, kami beberapa kali melihat adanya saya banjir yang benar-benar tiba-tiba lumpur segala macam karena memang perubahan lingkungan yang sedemikian cepat begitu dalam waktu singkat itu banyak sekali mengubah landscape dan sementara pemerintah daerah juga tidak bisa banyak ikut ikut andil di dalamnya gitu. Untuk konteks global saya ingin sharing tentang hal itu dalam cerita hari ini. Ini wilayah-wilayah di daerah timur yang berubah menjadi eh, lebih lebih banyak kawasan perkotaannya. Kemudian sebelum mungkin ini terakhir ya tentang tantangan gitu, tantangan pembangunan kota dan perkotaan di Indonesia dari yang kami ini pertama itu kota-kota sedang kecil saat ini mengalami laju urbanisasi yang paling tinggi di antara kota-kota lain. Jadi bahkan dari kota besar sendiri. Jadi ini memiliki potensi besar sebagai motor dari pemerataan perkembangan ekonomi, terutama dari luar Pulau Jawa. Jadi sangat bisa dimanfaatkan potensinya saat ini yang sedang berkembang dengan pesat. Uh, sorry. Perluasan wilayah perkotaan seringkali beriringan juga dengan perubahan guna lahan, di mana banyak sekali lahan-lahan produktif itu harus beralih fungsi, dan tentunya ini dalam jangka panjang itu menjadi tantangan untuk ketahanan pangan regional dan juga keberlanjutan lingkungan. Dan tadi gitu munculnya kawasan-kawasan perkotaan eksklusif pada wilayah pedesaan atau daerah yang awalnya benar-benar belum tersentuh belum banyak ada pembangunan, menimbulkan tantangan bagaimana tata ruang tersebut bisa mengintegrasikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan juga yang tidak kalah penting ketika wilayah kabupaten yang semakin memiliki karakteristik kota begitu, eh, tidak hanya butuh peraturan untuk mengendalikannya, tapi juga bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan tersebut gitu. Misalnya ketika awalnya pemerintah kabupaten kan menghadapi masalah-masalah pedesaan ya, sawah dan segala macam. Dan kemudian mungkin dalam waktu singkat, misalnya sawah berubah menjadi perumahan, berubah menjadi daerah terbangun lain, tentu saja tidak 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 jarang tidak diikuti oleh infrastruktur yang memadai begitu. Jadi eh, permasalahan perkotaan dengan permasalahan wilayah yang tidak terbangun tentunya berbeda. Nah, ini perlu kesiapan begitu bagaimana
pemerintah daerah itu menghadapi hal itu semua dalam perubahan yang dalam waktu singkat ini. Kemudian yang terakhir, peningkatan juga aktivitas perkotaan atau perubahan karakteristik yang terjadi itu bagaimana juga memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya terhadap masyarakat sekitarnya gitu. Bagaimana mereka bisa terlibat, bagaimana transformasi yang terjadi juga ikut mengajak mereka terlibat dan mendapat manfaat dari perubahan yang terjadi. Ya, mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke Ibu Niken untuk sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Kiti atas eh, materinya. Em, Ternyata dari sini bisa ada beberapa hal menarik ya yang saya tangkap begitu seperti misalnya eh, bahwa proses urbanisasi itu justru sekarang ini terlihatnya lebih banyak di kabupaten begitu ya ketimbang di di kota otonom begitu. Makanya kemudian judul presentasinya tadi urbanisasi bukan hanya terjadi di kota gitu ya. Ternyata dari data itu terlihat menunjukkan banyak di kabupaten begitu ya. Dan ini mungkin jadi harus menjadi perhatian para perencana dan pemerintah di kabupaten juga ya dalam merencanakan tata ruangnya begitu ya Bu Kiti ya. Kemudian tadi ada banyak data-data yang lebih update dan juga contoh ya, contoh dari Mandalika, kemudian contoh di Sulawesi dan lain sebagainya begitu. Em, jadi mungkin ini untuk sesi diskusi atau barangkali ada yang mau ditanyakan ya terkait pemaparan Bu Kiti pada hari ini. Saya persilakan. Ya, ada yang ngacung Zafira. Ya, Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Zafira, NIM 154244051 dari kelas 02. Tadi salah satu yang menurut saya menarik adalah tadi ada bagian slide keunikan current urbanisasi yang itu tahun 2010 hingga 2020 itu kan urbanisasinya itu jatuhnya lebih apa ya, transformasi spasial gitu. Jadi kalau misalkan definisi-definisi yang kelas itu kan biasanya urbanisasi merupakan biasanya orang di pedesaan itu pindah ke perkotaan untuk mencari penghidupan yang lebih baik gitu, untuk mencari pekerjaan dan lain-lain. Tapi sekarang urbanisasi itu terjadi di kabupaten dan di desa. Mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai hal ini. Apakah hal ini merupakan indikasi apa ya? Kalau Indonesia itu sudah mulai apa ya, berprogres gitu dalam pemerataan infrastrukturnya gitu. Maksudnya jadinya urbanisasi ini nggak cuman terpusat di kota-kota aja gitu, tapi bisa di desa dan kabupaten, atau malah ini merupakan salah satu bentuk bukti juga gitu bahwa orang-orang di pedesaan ini adalah orang-orang yang sebenarnya mandiri juga gitu. Mereka bisa mendorong kawasan mereka sendiri itu menjadi perkotaan, bukan lagi yang bertumbuh pada sektor-sektor primer segitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Zafira. Tadi pertanyaannya intinya urbanisasi yang terjadi di pedesaan atau di kabupaten itu apakah eh, baikkah gitu ya atau malah kurang baik gitu ya. Mungkin Bu Kiti apa mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Langsung aja ya, biar ini Oke, selesai silakan. satu-satu. Oke. Ya, makasih Safira pertanyaannya. Menarik memang melihatnya ya. Tapi sebelumnya kalau urbanisasi itu memang uh, mungkin dari dulu seringkali identik ya ketika ngomong urbanisasi, apalagi setelah Lebaran pasti bilangnya urbanisasi dari desa ke kota gitu ya. Iya, mungkin karena lama lama bahwa uh, urbanisasi itu didominasi oleh uh, perpindahan penduduk dari desa ke kota itu. Tapi sejak dulu secara teori memang tiga ini yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk alami, kelahiran kematian, migrasi desa kota, dan reklasifikasi. Tapi sejak lama, mungkin beberapa puluh tahun, migrasi ini mendominasi proses urbanisasi. Jadi seolah-olah hanya itu yang menjadi
faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Dua faktor lainnya itu diabaikan. Tetap ada, tapi mungkin porsinya kecil, jadi seolah-olah ditiadakan gitu. Terus jika melihat dari data, memang saat ini semakin semakin urbanisasi, memang pertumbuhan kota itu terjadi lebih luas, lebih merata gitu. Dan ada sisi positif negatifnya. Kalau dilihat dari indikator dia ditetapkan sebagai kota, harusnya ketika dia menjadi kota, fasilitas kota tersedia di sana. Jadi akses penduduk untuk pendidikan, untuk kesehatan itu lebih baik begitu. Karena dari indikator kenapa ditentukan sebagai kota. Tapi di satu sisi juga menjadi sebuah ancaman ketika perubahan ini diikuti misalnya dengan perubahan lingkungannya, perubahan guna lahan, sawah-sawah semakin berkurang, penduduk pertanian juga semakin rumah tangga pertanian maksud saya itu semakin berkurang, itu menjadi tantangan juga bagaimana nanti ketahanan ke depannya itu bagaimana ke depannya bagaimana mengatur dengan pertumbuhan yang ada tetap lebih banyak kontribusi positifnya ya. Kalau dilihat apa yang dalam 10 tahun terakhir ini yang kami lihat yang banyak berpengaruh terhadap perubahan-perubahan karakteristik yang terjadi itu salah satunya pembangunan infrastruktur. Zaman presiden sebelumnya 10 tahun itu kan gencar sekali kita membangun infrastruktur ya. Jadi aksesnya semakin baik, di daerah pedesaan itu semakin mudah dijangkau. Jadi mungkin kehidupan ekonominya semakin berputar, tidak hanya fokus di pertanian, jadi semakin banyak berkembang. Yang saya perhatikan itu misalnya di Jawa Barat bagian selatan, dulu 10 tahun itu semuanya tuh statusnya desa gitu, hijau semua. Tapi pada terakhir di 2020 ini banyak merah. Oh, ketika di ini, ternyata banyak berkembang pariwisata skala kecil gitu, skala masyarakat banyak di Garut, Tasik ya itu yang berderet di selatan itu banyak berkembang aktivitas pariwisata walaupun dalam skala kecil tapi itu mampu menggerakkan ekonomi di sana. Itu yang mandiri tumbuhnya lebih organik gitu. Di satu sisi seperti Mandalika itu banyak intervensi gitu diubah dalam waktu diubah secara ini oleh pemerintah gitu ya, ditanam investasi langsung dibangun segala macam infrastruktur dan ini untuk memang tujuannya sebagai pusat pariwisata global. Nah, itu ada proses berubahnya, ada dua proses, ada yang organik, ada yang di push, dan dampaknya pun tentunya ada positif dan negatif. Karena bagaimana kita bisa mengelola itu ya, mengelola potensi-potensi yang ada ini yang agar lebih bermanfaat gitu, lebih berdampak positif ke depan. Gitu sih. Sudah bisa diterima atau ada yang perlu dijelaskan lagi? Kalau untuk sekarang udah sangat cukup, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya, baik yang di ruangan maupun online. Silakan. Oh, dari Cirebon ada yang mau bertanya? Iya, ada Bu. Ini Ada, sedang ya. maju ya. Silakan. Perkenalkan namanya dan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Noverlicia dengan NIM 154242125. Di sini saya mungkin mau bertanya ke Ibu tentang pada waktu Ibu melakukan riset di wilayah pedesaan yang mengalami urbanisasi, selain dari segi ketahanan pangannya, apa saja sih fenomena-fenomena baru atau karakteristik-karakteristik baru yang sebenarnya tuh tidak terjadi di urbanisasi di perkotaan. Tapi ketika dilihat urbanisasi di pedesaan, ternyata ada fenomena-fenomena baru yang baru ditemukan begitu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, Ya, silakan. langsung ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Noverlisa.
Ya, menarik ya. Eh, untuk penelitian lapangan langsung, saya hanya turun di Mandalika yang beneran data primer ya, data primer. Di sana memang secara ini sudah sangat terbangun. Yang saya lihat di sana apa masyarakatnya belum siap untuk ikut berubah gitu ya. Eh, apa eh, Ketika semuanya diubah dari atas, ini beberapa masyarakat belum mau menyesuaikan, maksudnya belum mendapat manfaat. Misalnya para petani ini mereka apa ya? eh, karena prosesnya sangat cepat begitu ya, sangat cepat, tidak beriringan dengan kesiapan mereka menghadapi yang baru gitu. Jadi tiba-tiba memang mereka berusaha memanfaatkan itu, misalnya tiba-tiba mereka mau menjadi homestay dan segala macam. Tapi keberlanjutannya enggak. Saya kan sawah mereka sudah hilang nih mereka. Ketika ada momen momen eh, MotoGP, Superbike itu mereka jadi homestay nih rumahnya. Tapi kan itu hanya sekali ya, sekali dalam setahun. Ketika itu pergi ya, apa yang mereka lakukan gitu di setelah. Nah, hal-hal kesiapan itu yang kami lihat eh, belum optimal begitu dipersiapkan. Nah, sementara untuk di sementara di wilayah lain yang menjadi concern kami malah bagaimana proses menetapkan itu ya, menetapkan suatu wilayah statusnya eh, kota desa. Nah, eh, misalnya gini, dari kriteria itu hmm, yang mereka yang paling mendominasi di maaf ya agak-agak beribad ya. Jadi satu desa misalnya satu lokalitis ditetapkan sebagai desa ketika memenuhi syarat density, urban facility, dan juga rumah tangga pertanian yang kurang dari berapa persen gitu. Jadi ketika syarat lain sudah terpenuhi, misalnya dia dari kontribusinya dia jadi depan kota ketika hanya untuk memenuhi density dan juga eh, rumah tangga pertanian, sementara sudah memenuhi kriteria, jadi syarat yang urban facilities-nya nggak dilihat. Maksudnya gini, ketika dia sudah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan, ketika melihat indikatornya itu belum tentu memiliki fasilitas-fasilitas perkotaan. Bisa saja mereka ditetapkan perkotaan, ini yang kami lihat secara data sekunder ya. Mereka ditetapkan sebagai kawasan perkotaan karena secara density saja, tapi secara fasilitas belum begitu. Eh, ini yang ingin kami lanjutkan penelitiannya, bagaimana melihat bagaimana di daerah yang ketika sudah berubah menjadi kawasan perkotaan itu memang memang benar-benar memiliki eh, apa namanya kemudahan secara kita di kota juga gitu. Apakah memang benar demikian atau hanya faktor-faktor lain saja yang utamanya mengubah itu semua? Penelitian yang detail-detail begitu kami belum kami lakukan, terus terang hanya eh, dari data statistik saja, dan itu memang rencana kami ke depannya akan melihat secara lebih mungkin bisa jadi studio juga ya, apakah dari bagaimana kawasan perkotaan baru di wilayah yang baru berubah gitu, satu kawasan yang dulu desa kemudian banyak dominasi oleh kota, bagaimana bagaimana perubahannya secara ruang, secara itu bagaimana di sana begitu. Karena kita hanya melihat baru meneropong secara data gitu, baru secara statistik, secara peta begitu, tapi di lapangannya tuh perubahan yang terjadi, adakah perubahan yang terjadi gitu? Apakah masyarakat merasakan perubahan itu atau seperti apa? Untuk terutama yang berubah secara organik ya. Kami kemarin kesempatannya untuk meneliti yang berubah memang diintervensi oleh oleh pemerintah gitu. Itu. Sementara ini yang bisa saya jelaskan, Mbak. Semoga nanti bisa memberikan penjelasan lebih lagi. Ya, baik. Terima kasih, Bu Kiti. Artinya ini ya. Oh ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi lagi? Oh iya Bu, mungkin menarik sekali begitu ya, karena yang seperti pemaparan Ibu tadi, ukuran kota itu didasarkan kepada
jumlah jiwa gitu ya Bu. Tapi sementara kita belum tahu ternyata kalau di wilayah pedesaan itu fasilitasnya apakah udah mumpuni untuk disebutkan sebagai kota. Mungkin saya mau ini Bu, mau lebih bertanya fokuskan ke em, daya dukung lingkungan untuk di wilayah pedesaan yang mengalami urbanisasi. Apakah sudah ada tanda-tanda degradasi lingkungan atau enggak daya dukung lingkungan yang kurang memadai begitu enggak Bu ketika urbanisasi tersebut terjadi di pedesaan? Terima kasih Bu. Iya, baik. Eh, Tadi kasus Mandalika menjadi ini ya, sebuah ini banget, sebuah pelajaran banget ketika mm, dia awalnya wilayah perbukitan, perbukitan dengan perkebunan lahan kering yang namanya ada jagung, ada kacang-kacangan gitu. Lalu masuklah investasi yang perlu membangun jalan, bandara, semuanya itu ada dan penginapan, hotel itu wilayahnya banyak bukit-bukit dipotong, di bahkan ada yang hilang karena untuk membangun infrastruktur-infrastruktur tersebut. Tentu saja pasti mengganggu ini ya, daya dukung lingkungannya. Eh, Kami pernah membaca saat kami ke sana memang tidak terjadi karena kami ke sana musim panas, tapi ketika musim hujan lumpur pun masuk ke sirkuit Mandalika itu. Bagaimana kemudian banjir menjadi langganan. Dulu mereka nggak pernah banjir, tapi ketika lingkungannya berubah gitu, ya kejadian-kejadian seperti itu muncul. Eh, Selain banjir, tentu saja, kalau lingkungan itu di sana apa lahan pertanian itu benar-benar juga jauh berkurang ya karena masyarakat kadang beberapa tuh meninggalkan juga si kegiatan pertanian. Ya Mbak, itu lingkungan itu sangat-sangat berubah gitu, terganggu di di kawasan Mandalika itu. Itu yang kami datangi langsung ya. Gitu. Kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama. Terima kasih juga. Ya, baik. Eh, ini mungkin ada pertanyaan dari ini ya, yang dari di ruang seminar. Silahkan Pak Petrus mungkin hmm, mahasiswa di sana ada yang mau bertanya. Ada belum terdengar? Sepertinya nge-freeze Bu yang di ruang seminar. Oh, nge-freeze ya. Iya, betul. Oke. Eh, Baik, ada yang mau bertanya lagi dari Zoom barangkali? Halo Ibu, sebelumnya kedengeran gak ya suaranya? Di ruang seminar nggak ada yang join Zoom ya? Kebetulan mati Ibu Zoom-nya ini kita Oh, langsung ada aja. ya. Ya, oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan nama saya Nabila Naila dari Silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Perkenalkan Bu, nama saya di mana? Tes. Ya. Oke. Belum masuk. Tes.
Coba. Ya, silakan dari laptop saja. Baik, Oh, Bu. masih Saya bergema. Nabila Oh ya, Naila oke. dari kelas 01 izin bertanya. Melihat dari peta yang tadi 2010 sampai 2020 itu terlihat bahwa pembangunan kawasan perkotaan itu terkonsentrasi di wilayah utara Indonesia. Dan sebenarnya saya penasaran sih, Bu, apa yang menjadikan wilayah utara Indonesia itu menjadi pusat perkotaan yang berkembang pesat. Melainkan kalau bisa dilihat dari mungkin simpul transportasi juga pelabuhan-pelabuhan atau kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya itu memang terletaknya juga di utara. Sekian Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mangga, Bu Kiti. Em, ya, makasih Mbak Nabila. Mungkin maksudnya wilayah utara Jawa kali ya, bukan utara Indonesia ya? Iya, Ibu, maaf. Oh iya iya. Iya, betul sekali ya. Daerah Pantura itu lebih lebih berkembang secara ekonomi dibanding selatan. Seperti yang Mbak Nabila bilang, ada banyak memang pelabuhan di sana. Dan di selatan itu secara apa namanya ya, topografi ya, secara topografi wilayah memang banyak limitasinya. Jawa Barat Selatan misalnya, dulu seingat saya itu Kabupaten Garut 80% ditetapkan lindung gitu. Jadi memang tidak tidak banyak boleh ada aktivitas terbangun di daerah situ. Sederetan itulah Garut, Tasik, apa ya sebelah-sebelahan itu saya agak lupa. Itu banyak limitasi alamnya, secara bahkan memang sengaja juga tidak dibangun karena ketika dibuka misalnya jalan yang ini di sana, habis gitu, lindung dan konservasi lain gitu. Itu dia. Tapi sebenarnya mungkin ketika wilayah nggak boleh, tidak boleh secara ini, ya mungkin bisa ditemukan potensi-potensi lain walaupun tidak sebesar di utara ya, bisa sustain gitu, tetap terjaga secara ekonomi, secara lingkungan juga tetap berjalan. Eh, iya, tapi sekarang kalau tidak salah Jabar Selatan sudah semakin ramai dari pariwisata ya, pariwisata terutama disebutnya apa ya, pariwisata minat khusus gitu ya, yang eh, menggabungkan adventure, alam dan sebagainya. Dan seperti itu sih, Mbak Nabila. Makasih pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, baik. Em, Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Em, untuk daftar hadir yang kelas 02 sudah saya buka ya di Six. Silakan diisi. Oh ya, ada yang bertanya Julian ya. Silakan. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Julian, 154-24070. Saya penasaran dari yang pembahasan Mandalika tadi. Kan berarti kalau misalnya dilihat dari sekarang aktualnya itu ada dampak buruk yang terjadi gitu dari perubahan-perubahan pesat di Mandalika tersebut. Berarti dari hal tersebut itu sebenarnya apa sih Bu yang salah? Apakah dari awalnya banget proses perencanaannya atau apa? Dan kalau misalnya mau ada perubahan pesat lagi yang terjadi seperti Mandalika, misal di bagian Indonesia lain, itu berarti apa yang harus diperhatikan biar nggak mengganggu dampak lingkungannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, menarik nih. Bu Titi, silakan Bu. Iya, iya menarik pertanyaannya. Terima kasih Mbak Julian. Eh, iya, yang kami lihat memang selain memang ada dampak negatif yang saya paparkan sebutkan tadi ya, tapi tentu saja banyak juga dampak positifnya, ada yang diterima masyarakat, walaupun apa, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada ya, mereka juga bisa menikmati, mereka bisa menyewakan rumahnya, kemudian ya walaupun tidak sebesar ketika ada event, kadang juga mereka punya aktivitas-aktivitas ekonomi lain. Eh, yang menjadi eh, concern itu ketika tidak apa ya, eh, yang menjadi menurut saya sih yang menjadi yang paling ini, tidak tidak ada koordinasi sih, tidak apa, itu kayak kerajaan sendiri gitu loh si Mandalika itu. Pemerintah pusat dengan tangannya ITDC membangun
di sana dengan tanpa memperhatikan eh, kemampuan lingkungan, kondisi lingkungan di sana kan tanahnya kapur dan segala macam itu sepertinya kurang karena butuh cepat ya. Itu kayaknya menentukan tiba-tiba harus jadi si sirkuit dan segala yang support sistemnya di sana harus cepat jadi. Jadi mungkin pertimbangan-pertimbangan itu tuh banyak diabaikan gitu, banyak menjadi karena target kayaknya mereka tuh kurang dari apa membangunnya tuh setahun atau berapa ya agak cepat sekali gitu perubahan. Jadi ya sudah gitu jadi mungkin studi apa kalau kita ada feasibility studinya mungkin eh, buru-buru atau gimana. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang kami lihat itu terlewat gitu di sana. Bukan terlewat ya mungkin itu kebutuhan yang sangat singkat jadi hal-hal seperti itu harusnya dilakukan eh, studi-studi kelayakan sebelumnya. Tapi mungkin dengan teknologi dan lama-lama bisa diatasi ya segala kekurangan yang kemarin itu berlangsung di sana. Hmm, kok- Tapi secara dampak positif juga tidak semuanya negatif ya, tapi ada juga banyak dampak positifnya. Misalnya dengan sekarang dibangun jalan itu mungkin petani jadi lebih mudah menjual hasil taninya, penerian yang dari bukit-bukit sana jadi turun ke jalan yang dibangun itu untuk diambil diambil hasil pertaniannya. Tidak perlu mesin dia membawa langsung ke pusat kota yang dulu jalannya hanya ini gitulah. Banyak manfaatnya positifnya tapi juga mungkin banyak hal terlewat jadi dampak-dampak negatifnya muncul gitu. Ya, gitu Mbak kurang lebih kasih ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi dari ruangan atau dari Zoom? Ya, itu ada yang ngacung. Sudah, tidak ada lagi, sudah cukup. Ini nanti termasuk materi yang akan dimasukkan ke UTS ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, em, terima kasih banyak ya kami ucapkan kepada Ibu Kiti atas kesediaannya em, menyampaikan materi yang sangat menarik terkait urbanisasi dan juga perkembangan perkotaan Indonesia ya dengan contoh-contohnya. Em, Sebelum saya tutup, barangkali apakah dari Pak Petrus atau Pak Hanafi ada yang mau disampaikan? Kenapa Pak Petrus? Tadi kayak ngacung. Mic-nya nggak jalan ya. Oh, sudah cukup ya. Hanya say hi aja Pak Petrus ya. Udah lama Bu Kitty. Ya, oke. Baik, mungkin sedikit pengumuman ya sebelum bubar. Apa bisa kita foto bersama dahulu barangkali? Ya, yang lain juga yang di Zoom. Hmm, Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Untuk satu kali lagi dulu ya. Shh, stabil.
Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Hmm, ya. Em, ini ada apa? Ya, silahkan nyalakan kameranya. Tadi belum nyala semua ya. Oke, satu kali lagi ya. Oh, masih nambah nih. Oke, sudah siap? Kita satu kali lagi. 1, 2, 3. Hmm, wah, ada yang masih di jalan ini ya. Harus balik. Em, oke, mungkin sedikit pengumuman ya untuk eh, yang kelas Ganesha ya, terutama kelas 01 dan 02. Kita akan kuliah yang reguler ya di jadwal biasanya hari Rabu, berarti Rabu lusa ya, pada jadwal biasanya. Dan untuk yang kelas Ganesha kita akan kuis ya sebentar eh, pada hari Rabu itu sebelum kita masuk ke kuliah ya, ke materi kuliah. Untuk yang Cirebon nanti silahkan menyesuaikan ya di jadwal yang kelas Cirebon ya oleh Pak Hanafi atau Pak Iwan mungkin ya. Em, oke, baik. Mungkin eh, itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu Kiti. Dari Bu Kiti ada yang mau disampaikan lagi? Eh, Cukup terima kasih juga Bu Niken, Pak Petrus, undangannya, teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus banget, sangat aktif. Ya, ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya, Bu Kiti. Main-main ke Bandung ya. Eh, oke, baik. Untuk itu kita tutup ya kuliah kali ini. Terima kasih. Mumpung masih suasana Lebaran juga, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin begitu ya. Eh, Selamat berliburan kemarin. Mudah-mudahan sudah cukup ya liburannya. Sekarang udah mulai lagi ya kuliah. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat Siap. Terima siang. Terima kasih. Terima kasih kasih, Ibu Bu. Bapak. Ya. Oke, terus dan Pak Hanafi juga terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Iya.